Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firman Hadi Saputra dengan NIM 20410501038 dari kelas Perbankan Syariah 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu dalam mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Selanjutnya, seperti apakah kebijakan fiskal dalam Islam tersebut? Jadi nanti kita akan bahas tentang elemen-elemen dalam kebijakan fiskal, pengertian, dan lain sebagainya. Jadi, kebijakan fiskal itu berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam pengguna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, yakni kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan kehidupan intelektual, baik kekayaan. Adapun ciri-ciri dari kebijakan fiskal yaitu pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan. Jadi penghitungannya itu sesuai pendapatannya. Yang kedua yaitu sistem pajak proporsional. Maksudnya di sini sistem pajaknya sudah proporsional begitu. Jadi yang nomor 3 ciri-cirinya itu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan. Jadi perhitungan zakatnya sudah berdasarkan hasil dari keuntungan, bukan jumlah barang yang didistribusikan atau dijual. Jadi begitu. Jadi selanjutnya yaitu di slide nomor 4 ada fungsi kebijakan, fungsi dari kebijakan fiskal. Jadi secara umum fungsinya yaitu adalah ada 3, yaitu fungsi alokasi, yaitu untuk apa saja sumber keuangan negara. Jadi untuk apa saja sumber keuangan negara tersebut digunakan untuk apa. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, yaitu apa kebijakan negara untuk mengeluarkan uang-uang tersebut. Untuk ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu fungsi bagaimana negara menstabilisasikan perekonomiannya. Jadi seperti itu. Adapun instrumen kebijakan fiskal dalam konvensional, menurut konvensional yaitu melakukan bisnis pemerintah. Yang kedua, pajak. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan tentang kepajakan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu meminjam uang kepada masyarakat. Jadi masyarakat diupayakan untuk meminjamkan uangnya kepada negara. Seperti itu. Di nomor slide nomor 4 yaitu ada instrumen kerja, instrumen kebijakan fiskal. Ada beberapa instrumen kerja kebijakan fiskal. Instrumen ada yang secara konvensional, ada yang menurut Islam. Untuk yang menurut Islam saja yang saya terangkan yaitu kebijakan pendapatan, yaitu dari pajak. Jadi kebijakannya menghitung pendapatannya dari mana, yaitu dari pajak-pajak dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran, yaitu kebijakan dari hasil belanja atau digunakan apa saja uang tersebut. Jadi ada beberapa kebijakan yang dilakukan di konvensional maupun secara syariah, seperti itu. Sumber-sumber pemasukan negara. Yang pertama yaitu adalah ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang kedua yaitu kharaj, yaitu pajak yang diberikan atas tanah yang dimiliki. Contoh pajak bumi dan bangunan seperti dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jizyah. Jizyah yaitu pajak yang diberikan oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas yang diberikan. Yang keempat yaitu khams, yaitu harta yang diperoleh dari harta 1/5 dari harta rampasan atau ghanimah. Yang kelima yaitu usyur, yaitu pajak yang diberikan atas barang dagangan yang masuk ke dalam negeri. Yang keenam yaitu pinjaman atau utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang terakhir yaitu penerimaan lain-lain, banyak sekali macamnya.
Selanjutnya yaitu kaidah-kaidah syariah dalam suatu negara. Yang pertama yaitu pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor atau maslahah. Yang kedua yaitu menghindari kesulitan dan mudarat harus didahulukan. Yang keempat yaitu mudarat individu dapat dijadikan alasan untuk menghindari mudarat yang sifatnya yaitu umum. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu pengorbanan individu dapat dilakukan dalam dan kepentingan individu dapat dikorbankan. Selanjutnya itu kaidah al-ghairunu bi al-ghunni, yaitu mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Yang terakhir yaitu kaidah ma la yatimmu al-wajibu illa fihi fahuwa wajibu. Selanjutnya yaitu kebijakan belanja pemerintah dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu belanja kebutuhan operasional pemerintah yang secara rutin. Yang kedua yaitu belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya yaitu tercukupi. Yang ketiga terakhir yaitu belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari beberapa penjelasan yang ada di atas atau yang sudah kita lalui bahwa dapat diartikan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah-langkah negara untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perekonomian dengan tujuan untuk mengatur sistem ekonomi yang akan dihadapi dengan perbedaan mendasar, baik secara Islam maupun konvensional. Begitu. Jadi dengan tujuannya yaitu untuk mencapai kesejahteraan yang akan dilakukan di masa mendatang. Mungkin itu saja presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.